Pak Prabowo perlu mengganti pemain-pemain. Ini kan ibaratnya ini menteri bisa ikut visinya presiden atau tidak. Ini menteri bakal melancarkan program-program presiden atau tidak. Ini menteri akan mengganggu presiden atau tidak. Nah itu kan yang menarik sebetulnya. Pastinya Pak Prabowo kan juga pengen jadi 7, jadi 8. Rakyat ternyata juga pengen pemerintahan Pak Prabowo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio, teman-teman. Teman-teman siapa? Ini ya saya apa? Nanti kita bikin ya Satgas Kritik off air. Jadi kita bisa ngobrol gitu, bisa ketawa-ketawa, cerita-cerita. Ada yang nanya saya jawab, ada yang nanya lagi saya nggak jawab. Kan bisa kadang-kadang kan bisa jadi PR kan, kerjaan rumah kan. Anaknya dosen kadang-kadang gitu tuh, kalau ada yang nanya, wah agak ribet nih, analis saya butuh waktu panjang kan, kita langsung balikin aja. Oke, pertanyaan tadi kita jadiin kuis ya. Habis itu yang nanya dimusuhin temennya. Teman-teman, ini mau bahas reshuffle. Sebetulnya kan yang menarik dari isu reshuffle ini, kenapa kemudian banyak rakyat Indonesia menginginkan ada reshuffle. Ya oke, kita udah paham ini adalah hak prerogatif presiden, terserah presiden. Tapi kan kalau kita bahas yang situ lagi kan bosen ya. Terus saya kan pernah nyampein juga, Pak Prabowo biasanya ganti menteri yang gaduh, nggak bisa manage stakeholdernya. Kemudian biasanya yang diganti itu ada subjektif like and dislike, subjektif personal, ada subjektif politis, ada objektif tentang kinerja. Tapi itu kan udah pernah dibahas. Tapi kenapa kemudian rakyat merasa perlu Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle? Itu yang sebetulnya menarik tuh. Jadi artinya rakyat Indonesia sudah mulai melek terhadap politik dan mulai juga mengamati bahwa Pak Prabowo perlu mengganti pemain-pemain. Ini kan ibaratnya timnas Indonesia. Lihat nih, wah kelihatannya kok kurang greget nih. Kemudian Patrick Kluivert melakukan pergantian pemain. Masuk Kevin Dix, masuk Ramadan Sananta kemarin kan. Karena menginginkan ada hal-hal baru supaya bisa menambah gol, bisa mencetak gol dan lain-lain. Waktu itu kan Pak Prabowo di dalam pertemuan para pemret kan menilai pemerintahannya dia kan nilainya 6. Pastinya Pak Prabowo kan juga pengen jadi 7, jadi 8. Rakyat ternyata juga pengen pemerintahan Pak Prabowo ini nilainya naik jadi 7, jadi 8, jadi 9. Jadi terus digaungkan, rakyat bertanya. Jadi bukan berarti artinya ingin mengintervensi presiden. Ibarat pemain ibarat penonton sepak bola. Si rakyat ini sudah bayar pajak, penonton sepak bola juga udah beli tiket. Maka penonton sepak bola ingin timnya menang. Sama, rakyat juga ingin hidupnya lebih sejahtera. Makanya kemudian disampaikan, Pak Prabowo kira-kira reshuffle-nya kapan ya? Bertanya. Dan Pak Prabowo merespon itu. Kapan? 2 Juni kemarin di perayaan Hari Pancasila. Kalau nggak bisa kerja mundur aja sebelum saya tindak, gitu loh. Canggih nggak? Canggih tuh Pak Prabowo. Jadi dia bukan acuh terhadap rakyatnya, tapi dia mendengarkan itu. Oh rakyatku ingin aku melakukan reshuffle. Jadi saya mesti ingetin lagi nih para menteri-menteri. Kalau nggak bisa kerja lebih baik mundur, kata Pak Prabowo kemarin. Dan mukanya serius banget di perayaan Hari Pancasila itu. Tidak seperti waktu Hari Buruh tuh kan, gua ngopi dulu ya gitu kan, nyantai tuh. Ini kemarin serius banget mukanya. Jadi kelihatannya memang reshuffle ini sudah dekat. Kenapa kemudian dianggap sudah dekat? Karena itu Pak Prabowo mendengarkan rakyatnya. Rakyatnya pengen diganti. Menteri apa aja yang diganti? Prediksi nih. Anda nonton TV One. TV One itu ada 3 waktu pemberitaan yang perlu ditonton. Pagi, petang, malam. Ada siang. Jadi tambahlah. Pagi, siang, sore, malam. Ada breaking news juga. Tadi tambah ada 5 yang harus ditonton. Breaking news. Pagi, Aki siang, petang, Hakim, apa kabar Indonesia malam, breaking news, ada catatan demokrasi, banyak ya acaranya, 2 sisi, ada one on one, banyak, Satgas Kritik. Tapi tonton aja. Nah teman-teman bisa lihat menteri-menteri apa ya yang lagi disoroti oleh rakyat, yang kemudian diberitakan oleh media-media kondang prominent seperti TV One. Itu kelihatannya sangat mungkin tuh yang lagi disorot tuh. Disorot negatif ya, bukan disorot positif. Itu bisa jadi kena reshuffle tuh. Lantas kemudian banyak yang bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya? Itu gimana sih ngomongnya? Kamu bertanya-tanya? Itu udah lama banget ya? Mungkin setahun yang lalu ya. Kalau saya memprediksi,
paling lama Oktober Pak Prabowo sudah melakukan reshuffle. 1 tahun pemerintahan atau bisa jadi lebih cepat. Kenapa? Karena Pak Prabowo ingin rakyatnya puas terhadap akselerasi pembangunan yang dilakukan. Kan program-program flagshipnya Pak Prabowo itu kan makan bergizi gratis, sekolah rakyat, ada koperasi merah putih, cek kesehatan gratis, begitu kan. Itu rakyat pengen itu sukses. Maka kemudian beberapa hal yang mengganggu pemerintahan Pak Prabowo itu menjadi sorotan lagi oleh masyarakat, oleh rakyat. Kira-kira bakal berapa menteri yang akan di-reshuffle? Di episode sebelumnya saya sudah memberikan prediksi bahwa Megawati Soekarno Putri atau PDI Perjuangan akan dapat 3 kursi menteri dan 3 wamen. Terus saya aja yang dung tek itu loh. Nonton deh episode berikutnya. Jadi kalau itu aja udah 6. Tapi Pak Prabowo tuh 100-an kan. Ya mungkin antara 10 sampai 15 orang lah. 100-an orang nih. Kelihatannya tuh akan terjadi reshuffle kabinet. Tujuannya apa? Supaya Pak Prabowo pemerintahannya bisa lebih cepat memenuhi janji-janji kampanyenya. Ini sebentar kok buat presiden gitu ya. Kan ada idiom mengatakan bahwa yang pertama kali dipikirkan oleh presiden di hari kedua setelah dia dilantik adalah terpilih di periode berikutnya. Itu idiom yang sangat terkenal di politik. Tapi apakah Pak Prabowo demikian? Terserah Pak Prabowo. Yang jelas dia pernah bilang, kalau kinerja saya jelek, jangan dipilih lagi, kata dia. Keren. Jadi balik lagi ke reshuffle. Kira-kira menurut teman-teman Satgas Kritik, menteri apa aja atau siapa saja menteri yang perlu di reshuffle? Nah, tulis di kolom komen ya. Terus berapa menteri yang akan di reshuffle juga tulis di kolom komen. Kalau bisa yang banyak nulisnya. Jadi di episode selanjutnya saya tinggal bacain komen aja, kan banyak. Ya. Nah, sebetulnya begini teman-teman. Reshuffle itu jadi menarik sebetulnya karena orang pengen tahu aja nih siapa yang digantiin siapa. Siapa menggantikan apa. Wah, masih banyak nih orang-orangnya Jokowi di pemerintahannya Pak Prabowo. Ya sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian, kalau menurut saya gini deh, reshuffle itu, ini menteri bisa ikut visinya presiden atau tidak? Ini menteri bakal melancarkan program-program presiden atau tidak? Ini menteri akan mengganggu presiden atau tidak? Nah itu kan yang menarik sebetulnya. Jadi beberapa hal, nah ini dalam pemerintahannya Pak Prabowo 7 bulan berjalan ini, lebih ya. Sekarang bulan Juni aja 6, 7, 8 bulan ini banyak sudah yang terjadi. Dan kelihatannya Pak Prabowo memang bersiap untuk menyegarkan kabinetnya. Teman-teman kira-kira siapa aja tuh? Jadi gini yang mesti tulis komen. 1, bakal reshuffle atau tidak? 2, bakal berapa banyak menteri dan wakil menteri yang diganti? Yang 3, boleh sebut nama. Kalau teman-teman kan bebas, sebut nama boleh. Nah, tapi setelah itu apa lagi perjalanan? Bagaimana komunikasi selanjutnya? Yang jelas menurut saya, ini sebagai penutup, Gerindra itu sedang bersiap menjadi juara umum di perhelatan politik pemilu 2029. Apa itu juara umum? Menang pileg, menang pilpres. Siapa yang pernah menang pileg dan menang pilpres? Demokrat periode kedua SBY menang pileg, menang pilpres. PDI Perjuangan menang pileg, menang pilpres 2014, 2019. Nah, Gerindra ingin mengikuti 2 partai sebelumnya itu. Tapi yang paling sering menang pileg, menang pilpres tidak lain tidak bukan adalah Golkar. Golkar lah, zamannya Soeharto tuh lama banget dia. Jadi Gerindra lagi bersiap untuk mengikuti Golkar, Demokrat, dan PDI Perjuangan. Nanti kita lihat aja. Oh, boleh, itu ide bagus. Jadi ibu produser bilang, boleh nggak penonton Satgas Kritik mengusulkan nama-nama menteri yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Prabowo diangkat sebagai menteri? Saya bilang boleh. Kenapa nggak boleh? Ya boleh aja. Masanya saya bacain apa enggak? Itu tergantung produser. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih setelah penonton Satgas Kritik. Bersama saya Hendy Satrio di YouTube TV One News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.